Nama besar Sui di jaringan blockchain itu sudah cukup menggemparkan banyak orang, teman-teman. Lewat mekanismenya atau konsensusnya yang berbeda, Sui menjelma menjadi salah satu blockchain yang cukup kuat secara fundamental ataupun total value lock. Dan pada kesempatan kali ini, Uang Receh akan membahas sebuah airdrop retroaktif di jaringan Sui. Buat kalian yang penasaran, bagaimana cara kerjanya? Simak penjelasan Uang Receh sampai akhir. Dan tentunya buat kalian yang belum subscribe channel Uang Receh, mari bersama-sama kita dukung channel Uang Receh dengan klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan ikon loncengnya agar setiap channel Uang Receh itu upload video terbaru, kalian langsung dapat notifikasinya, guys. Tanpa berlama-lama, kita masuk ke pembahasannya. Teman-teman, diawali pembahasan kali ini, Uang Receh akan menjelaskan tentang blockchain Sui. Sui merupakan layer 1 blockchain yang didesain untuk membuat aset digital itu lebih cepat, private, secure, dan dapat diakses oleh semua orang. Nah, selain itu, mekanisme atau konsensus yang digunakan oleh Sui ini terbilang cukup efektif ketimbang blockchain-blockchain lama yang memanfaatkan konsensus seperti proof of work, proof of stake, ataupun proof of history. Nah, silakan kalian belajar ketiga jenis konsensus tersebut, teman-teman. Nah, Sui itu menggunakan konsensus yang namanya delegate proof of stake. Fungsi dari konsensus ini, setiap ada transaksi, setiap node atau validator akan langsung menyebarkan transaksi tersebut secara bersamaan ke semua node atau validator. Jadi secara transaksinya itu jauh lebih cepat. Kalau kita kenal proof of work itu milik Bitcoin, transaksinya cukup lambat meskipun keamanannya kita bisa dibilang proof of work sampai saat ini masih sangat-sangat nomor 1, teman-teman. Yang kedua, proof of stake itu milik Ethereum. Kalau kalian transaksi di Ethereum di saat jaringan itu sedang padat-padatnya, kalian akan dibebankan biaya gas fee yang sangat tinggi. Dan transaksi kalian itu bisa jadi molor secara waktunya, karena transaksi harus divalidasi satu persatu. Nah, kalau proof of history itu adalah blockchain yang menggunakan Solana, teman-teman. Jadi Solana itu konsensusnya proof of history. Jadi kalau kalian bertransaksi, transaksinya bisa lebih cepat. Dan blockchain Sui ini menggunakan proof of stake juga, tapi delegate. Nah, keunggulan dari yang digunakan oleh si Sui ini, secara transaksi jauh lebih cepat ketimbang proof of stake biasa. Dan kita bisa melihat biaya gas fee yang dihasilkan itu sangat murah sekali. Dan sedangkan dari segi keamanannya juga bisa dibilang itu sangat bagus, teman-teman. Jadi Sui itu sudah cukup mumpuni sebagai sebuah blockchain. Dan bahkan Uang Receh punya pendapat, untuk masa depan harga Sui harusnya tidak di angka 1,7, 1,8, bisa jadi ketiga atau 4 US dollar untuk per satu Sui-nya. Nah, selanjutnya kita akan bahas ke inti dari video ini. Bagaimana cara berpartisipasi di dalam retroaktif ini. Silahkan kalian bisa siapkan yang namanya Sui Wallet. Silahkan bisa kalian download sendiri di Google Play Store, teman-teman. Yang kedua, siapkan exchange untuk membeli token Sui. Untuk exchange-nya itu bebas. Kalian mau pakai Bybit, Get.io, Binance, ataupun exchange yang lain, teman-teman. Itu hanya sebagai sarana untuk melakukan purchase Sui dan mengirimnya ke blockchain atau dompet Sui Wallet. Nah, kita buka terlebih dahulu untuk Sui Wallet kita. Buat kalian yang belum punya Sui Wallet, nanti untuk cara daftarnya itu cukup simpel sekali, teman-teman. Silahkan Sui Wallet kalian masing-masing bisa kalian konekkan dengan email kalian. Nah, price-nya akan disimpan di sana. Jadi suatu saat jika kalian kesusahan untuk mengakses dompet kalian, asal kalian masih ingat dengan email kalian, kalian bisa login ke dompet kalian masing-masing. Untuk melakukan deposit Sui, caranya cukup mudah. Silahkan kalian bisa klik di bagian logo QR code pojok kanan atas. Kita klik seperti ini. Kalian simpan gambar ini terlebih dahulu, teman-teman. Ini adalah alamat Sui Wallet kalian. Setelah kalian menyimpannya,
Silakan kalian bisa buka exchange yang sudah ada saldo SWI di pasar spot. Berhubung di sini uang receh menggunakan akun Bybit, jadi uang receh akan contohkan melakukan deposit jika kalian menggunakan Bybit. Silakan kalian bisa pergi ke bagian aset. Kita pilih di bagian spot aset, teman-teman. Kita klik untuk spot asetnya. Silakan cari aset kalian SWI. Kita cari, tapi kalian harus melakukan pembelian terlebih dahulu ya teman-teman. Kita klik di bagian SWI-nya seperti ini. Kita tunggu sebentar sampai kita itu diarahkan ke halaman transfer, tarik, ataupun withdraw. Kita klik di bagian tarik teman-teman. Kita klik di bagian tarik. Nah, di bagian atas untuk alamatnya, silahkan kalian klik di bagian pojok kanan sebelah alamat. Kita klik seperti ini. Silahkan kalian bisa masukkan foto yang sudah kalian screenshot tadi teman-teman. Setelah itu, pastikan di bagian jaringan kalian memilih jaringan SWI. Untuk biaya gas fee-nya itu sangat murah sekali. Sekitar 0,02 SWI per satu kali transaksi. Kalau dirupiahkan itu sekitar 300 sampai 400 perak per transaksi. Setelah semuanya selesai dan kalian pastikan jumlah serta alamatnya benar, silakan klik di bagian tarik. Selesaikan untuk konfirmasi-konfirmasi lainnya seperti kode OTP ataupun kode dari Google Authenticator. Di sini uang receh tadi pagi itu sudah melakukan deposit ke SWI Wallet. Kita akan coba cek teman-teman. Sudah masuk dan uang receh sudah lakukan landing juga di SWI. Kita cek uang receh melakukan deposit itu totalnya berapa teman-teman. Kita tunggu sebentar sampai ini terbuka teman-teman. Tadi pagi di sekitaran pukul 00.01 dini hari, uang receh itu melakukan transfer sekitar 34 SWI ke SWI Wallet. Dan dalam hitungan detik, nggak sampai 1 menit, itu SWI Wallet dari uang receh sudah menerima nominal 34,4. Nah teman-teman, kita balik ke SWI Wallet. Setelah kalian melakukan deposit di bagian sini, harusnya akan muncul portofolio kalian. Nah, untuk cara bermainnya, kenapa tadi uang receh haruskan untuk melakukan deposit SWI? Karena sebenarnya kalian melakukan deposit stablecoin pun bisa teman-teman untuk melakukan lending dan juga borrowing. Tapi uang receh sarankan menggunakan SWI agar kalian itu bisa membayar gas fee juga dan tidak melakukan 2 kali deposit. Lantas, untuk cara bermainnya cukup simpel. Silahkan kalian pergi ke apps, kita klik di bagian apps seperti ini. Kalian geser ke bagian bawah. Cari yang namanya SWILand seperti ini. Kita klik di bagian SWILand-nya. Tampilannya akan berubah menjadi seperti ini teman-teman. Untuk SWILand, tugas utama kalian di SWILand ini adalah lending dan juga borrowing. Lending itu artinya kalian melakukan deposit. Dan nanti saldo deposit kalian itu akan menghasilkan APR. APR-nya dari mana? Dari orang yang mau melakukan peminjaman aset digital. Dan syarat yang kedua, kalian juga harus melakukan borrowing atau peminjaman di platform SWI ini. Mari kita simak cara detailnya seperti apa. Silakan kalau kalian sudah sampai di tampilan seperti ini, kalian bisa klik di bagian atas Launch App atau di bagian bawah Launch App. Kita klik terlebih dahulu. Nah, teman-teman, tampilannya akan langsung berubah menjadi seperti ini. Di bagian pojok kanan atas, itu ada keterangan SWILand. Di sebelah kirinya, itu ada keterangan Mendy Krisdiantoro. Alamat email yang kalian gunakan, teman-teman. Dan di bagian bawah, kalian bisa cek terlebih dahulu untuk data TVL-nya atau Total Value Lock. Di sini, untuk SWILand itu sendiri, total deposit yang sudah masuk sampai saat video ini dibuat berada di angka 260 juta US dollar. Total pinjaman itu berada di angka 56,5 juta US dollar. Dan total value lock itu berada di angka 204 juta US dollar. Lantas bagaimana cara untuk melakukan lendingnya? Silahkan kalian bisa geser ke bagian bawah. Di sini kalian akan menemukan deposit aset. Ini aset yang sudah kalian depositkan ke dompet SWI Wallet kalian masing-masing. Uang receh melakukan deposit 34,35 SWI. Dan uang receh itu sudah melakukan peminjaman aset USDC
sebanyak $20, teman-teman. Dan kalau kalian geser ke bagian bawah, di sini ada keterangan wallet balance. Ini adalah total wallet balance kalian yang masih bisa kalian gunakan. Nah, teman-teman, yang dimaksud masih bisa kalian gunakan adalah total saldo Sui yang masih ada di wallet kalian dan total saldo dari pinjaman yang berhasil kalian capai, teman-teman, atau berhasil kalian pinjam. Di sini uang receh untuk wallet balance-nya masih sekitar 20,03, itu terdiri dari Sui dan juga USDC. Nah, untuk melakukan lending, kalian geser ke bagian bawah lagi, teman-teman. Di sini kalian bisa melakukan lending Sui. Kalau kalian depositnya Sui dengan total APR di angka 3,64%. Dan total kalau kalian pinjem itu nanti kena bunga 3,24%. Selain Sui, kalian juga bisa melakukan lending di USDC. Total APR-nya 4,59 dan borrow APR-nya di angka 11,67, teman-teman. Nah, kalau kalian geser-geser seperti ini, silahkan kalian bisa pelajari terlebih dahulu antara deposit APR dan juga borrow APR. Karena ini berhubungan dengan likuidasi aset kalian nantinya. Berhubung tadi uang receh itu mendepositkan Sui, kalau kalian deposit Sui juga, silakan kalian bisa klik di bagian Sui seperti ini. Kita klik untuk bagian Sui-nya. Nah, untuk melakukan deposit atau lending, silahkan kalian pastikan di atasnya adalah deposit, teman-teman. Dan isi jumlah sesuai dengan jumlah yang kalian inginkan. Setelah semuanya selesai, kalian cek di bagian bawahnya juga. Silahkan klik di bagian enter an amount atau transaksi konfirmasi, teman-teman. Setelah semuanya sukses, itu sudah akan langsung masuk. Dan untuk kalian yang mau melakukan peminjaman, silakan nanti kalian klik di bagian borrow seperti ini. Silakan kalian bisa melakukan peminjaman, jaminannya adalah aset yang kalian depositkan. Makanya kalau aset Sui itu turun 30%, aset utama kalian yang kalian pinjamkan akan dilikuidasi, teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Jadi secara resikonya itu ada, teman-teman. Jadi kalian harus melihat sisi likuidasinya berada di angka berapa persen nih, atau berapa US dollar dari total keseluruhan aset yang kalian depositkan. Dan after kalian melakukan peminjaman, kalian bisa menarik juga di bagian withdraw ataupun repay. Withdraw ini untuk kalian melakukan penarikan dan repay untuk kalian melakukan pembayaran pinjaman yang sudah kalian lakukan. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nah, apakah kemungkinan yang kita cari di Swiland ini? Kita coba akan cek. Kita dapat apa sih dari retroaktif yang satu ini? Kalian bisa cek di bagian pojok kanan atas. Ada titik 3. Kita klik seperti ini. Teman-teman, yang perlu kalian cari di Swiland ini adalah sistem poin. Di sini dalam waktu kurang dari 1 hari, uang receh mendapatkan kurang lebih sekitar 8 poin. Poin ini nantinya akan dikonversi menjadi reward yang dibagikan, teman-teman. Entah nanti rewardnya itu berupa token Sui atau dikasih reward token yang lain. Yang jelas tokennya berada di jaringan blockchain milik Sui, teman-teman. Nah, sekian dulu untuk informasi yang bisa uang receh berikan. Satu lagi, sebelum mengakhiri video ini, teman-teman, sampai kelupaan uang receh. Di sini, saran dari uang receh, pada saat kalian melakukan lending dan juga kalian melakukan borrow, jangan semuanya kalian borrow, teman-teman. Misal, kalian melakukan lending sekitar 100 US dollar dalam bentuk Sui. Pada saat kalian melakukan borrow, jangan nominal mepet, teman-teman. Kalian bisa borrow sekitar 50 US dollar. Dan jika kalian nanti sudah mendapatkan saldo US dollarnya, kalian swap ke Sui lagi. Setelah kalian swap ke Sui, Sui-nya kalian lendingkan lagi. Dengan cara seperti itu, aset kolateral kalian akan menjadi lebih banyak dan borrowing kalian akan jauh turun untuk persentasenya. Jadi jarak likuidasi kalian itu masih bisa dibilang cukup aman, teman-teman. Nah, sekian dulu untuk informasi yang bisa uang receh berikan. Untuk kalian yang penasaran atau masih kurang paham dengan penjelasan dari uang receh ini, share saja pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalian juga bisa join ke grup uang receh, teman-teman.
Thanks for watching till the end. See you on the next video.